Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Rosa Mistika Rawi. Saya mahasiswa tingkat 1 semester 1, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dari Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Sekarang, saya akan mempresentasikan tentang karkinomamae atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kanker payudara. Tujuan dari kita mempelajari presentasi ini yaitu agar kita semakin mengenal dan sadar betul seberapa berbahayanya kanker payudara ini bagi kesehatan tubuh kita. Garis besar presentasi ini yaitu yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi, yang kedua, patofisiologi yang meliputi etiologi atau penyebabnya, proses terjadinya, serta mekanisme klinis, dan yang terakhir yaitu cara pencegahan. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu definisi. Apa sih kanker payudara itu? Kanker payudara adalah tumor ganas yang tersusun dari sel-sel payudara yang tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali, sehingga dapat menyebar di antara jaringan atau organ di dekat payudara atau ke bagian organ lainnya. Yang kedua, etiologi atau penyebabnya. Etiologi atau penyebab kanker payudara diidentifikasikan berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien, yaitu yang pertama riwayat pribadi, menarche dini, kehamilan di usia lanjut, menopause di usia lanjut, kontrasepsi oral, terapi penggantian hormon, pemajanan terhadap radiasi ionisasi, dan yang terakhir, riwayat penyakit payudara jinak. Berikutnya gejala. Gejala kanker payudara diklasifikasikan berdasarkan 4 tipenya, yaitu yang pertama, Peyer's disease, adalah jenis lain dari kamamae yang biasanya timbul disertai gejala kemerahan, perubahan warna, atau pengelupasan ringan pada kulit puting, kesemutan, gatal, peningkatan sensitivitas, nyeri terbakar, dan keluarnya cairan dari puting. Yang kedua, pilodes. Tipe ini diklasifikasikan berdasarkan penampakan mikroskop yang memunculkan manifestasi berupa benjolan keras non-kanker yang dapat bergerak, yang terbentuk di dalam stroma payudara dan mengandung kelenjar serta jaringan stroma. Yang ketiga, kamamae inflamatori. Pada tipe ini, gejala yang dapat muncul berupa rasa gatal, nyeri, bengkak, puting payudara terbenam, kulit di sekitar payudara terasa hangat dan kemerahan, serta timbulnya tekstur kulit jeruk atau yang disebut dengan pale orange. Dan yang terakhir, yang keempat, kamamae metastasis. Memiliki gejala yang berbeda-beda tergantung pada organ yang terkena metastasis tersebut. Organ-organ yang umumnya terkena metastasis tersebut ialah tulang, hati, paru-paru, dan juga otak. Gejalanya tergantung pada lokasi metastasis. Selain itu, disertai dengan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, demam, menggigil, nyeri tulang, sakit kuning, atau penyakit neurologis lainnya. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi yang akan dirasakan oleh penderita penyakit kanker payudara, yaitu yang pertama nyeri, gejalanya berupa rasa nyeri dan sakit yang sangat menusuk. Yang kedua, komplikasi pada tulang, yaitu berupa resorpsi tulang. Yang ketiga, komplikasi pada paru-paru, ditandai dengan gejala sesak napas beni, nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada, batuk yang tidak kunjung sembuh, serta efusi pleura. Yang keempat, komplikasi pada organ hati. Gejalanya yaitu rasa sakit atau rasa kepenuhan di perut, penurunan berat badan tiba-tiba, muntah, atau penyakit kuning. Dan yang terakhir yaitu komplikasi pada otak. Gejalanya yaitu sering sakit kepala, pusing, mual, muntah, dan juga kejang. Yang berikutnya, proses terjadinya. Yang pertama, mutasi gen. Ketika gen yang mengkode jalur perlindungan bermutasi, sel-sel menjadi tidak mampu melakukan bunuh diri. Ketika mereka tidak lagi diperlukan, yang kemudian dapat mengarah pada perkembangan kanker. Mutasi ini terbukti secara eksperimental terkait dengan adanya paparan estrogen. Hal ini juga menunjukkan bahwa kelainan dalam sinyal faktor pertumbuhan dapat
memfasilitasi pertumbuhan sel ganas. Yang kedua, error pada DNA. Ekspresi berlebihan jaringan adiposa payudara leptinin menyebabkan peningkatan proliferasi sel dan juga kanker. Kecenderungan keluarga untuk mengembangkan kanker payudara disebut sindrom kanker payudara ovarium herediter. Beberapa mutasi yang terkait dengan kanker seperti P53, BRCA1, dan BRCA2 terjadi dalam mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dalam DNA atau errors in DNA yang menyebabkan pembelahan yang tidak terkontrol, kurangnya perlekatan, dan metastasis ke organ yang lebih jauh. Dan yang terakhir, hilangnya GTA. Mutasi yang diwariskan pada gen BRCA1 atau BRCA2 dapat mengganggu perbaikan ikatan silang DNA dan pemutusan untai ganda DNA. GATA3 secara langsung mengontrol ekspresi reseptor estrogen, ER, dan gen lain yang terkait dengan diferensiasi epitel. Hilangnya GATA3 ini menyebabkan penghambatan diferensiasi dan prognosis yang buruk karena peningkatan invasi sel kanker dan metastasis jauh. Yang keempat, cara pencegahan atau yang bagian terakhirnya. Seperti yang dilihat pada gambar, selain untuk mengurangi gejala atau resiko terkena kanker payudara, kita dapat melakukan kegiatan pemijatan, yaitu yang pertama, pemanasan. Hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit, lakukan selama 4-5 kali. Setelah itu, kita memulai pemijatan. Pada bagian puting, kita pijat perlahan ke atas dan juga ke bawah. Pada bagian payudara, pijat melingkar mengikuti bundaran payudara, dilakukan selama 5-6 kali untuk tiap payudara. Yang ketiga, pada bagian areola, yaitu pijat dengan perlahan ke arah atas dan bawah dari kanan ke kiri, yaitu sekitar 5-6 kali untuk tiap payudara. Dan yang terakhir, dari ujung, pijat berbentuk melingkar dan spiral ke arah areola selama 3-4 kali untuk tiap payudara. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang menyerang pada organ payudara. Yang kedua, penyebabnya bisa berasal dari luar berupa lingkungan dan pola hidup yang tidak sehat. Selain itu, penyebab dari dalam adalah kelainan pada gen yang dibawa. Ketiga, gejala yang dialami penderita cenderung berbeda-beda berdasarkan tipe kanker payudara yang diderita. Dan yang terakhir, yang keempat, pencegahannya bisa dilakukan dengan menjaga pola hidup serta melakukan pemeriksaan teratur pada payudara, baik secara medis maupun mandiri berupa pemijatan. So, untuk teman-teman di luar sana yang lagi berjuang untuk melawan kanker payudara, be strong and fight on, yakin kamu pasti bisa. Dan sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila selama presentasi ada yang kurang, baik secara materi maupun pembawaan materinya. Jika kamu punya pertanyaan, bisa email aku di tikarawi1@gmail.com atau lewat Instagram aku yaitu @tikarawi_. Have a nice day. Bye.